Halo anak-anak, selamat datang di kelas Agama Buddha. Hari ini kita akan belajar tentang tempat berkunjung atau ziarah umat Buddha di dunia. Marilah kita belajar dengan semangat, tekun, dan membuka pikiran dan hati kita untuk memahami tentang tempat berkunjung atau ziarah umat Buddha di dunia. Tapi sebelumnya, marilah kita simak beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apakah anak-anak mengetahui tempat berkunjung bagi agama Buddha di Eropa? Yang kedua adalah, bagaimana dengan tempat berkunjung agama Buddha di Amerika? Selanjutnya, apakah di Australia terdapat tempat ibadah Buddha yang dapat dikunjungi oleh umat Buddha? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Bapak Roh Aksiadi. Namo Buddhaya. Baik anak-anak, ternyata tempat berkunjung atau ziarah umat Buddha di dunia itu penting untuk dipelajari. Berikut beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama mengenai tempat berkunjung umat Buddha di dunia. Yang pertama adalah berkunjung atau ziarah ke tempat suci Buddha di Eropa. Di Eropa, beberapa tempat yang perlu kita kunjungi apabila kita berziarah ke benua Eropa adalah yang pertama, tempat-tempat meditasi dan retreat. Di bagian negara Eropa terdapat pusat-pusat meditasi dan retreat yang mengajarkan ajaran-ajaran Buddhis dan praktek meditasi. Contohnya adalah Gaia House di Inggris dan Plum Village di Prancis. Yang kedua adalah Buddhapa Temple di Inggris. Terletak di London, kuil ini adalah kuil Buddha Thailand yang indah dan memiliki lingkungan yang tenang untuk bermeditasi dan merenung. Yang ketiga adalah Lumbini di Jerman. Terinspirasi dari tempat kelahiran Buddha di Nepal, Taman Lumbini di Jerman memiliki rupang-rupang Buddha dan area untuk meditasi. Yang keempat adalah Buddhistische Stadt Berlin di Jerman. Ini adalah stupa Buddhis di tengah kota Berlin yang menjadi tempat untuk meditasi dan belajar ajaran Buddha. Bagaimana anak-anak? Itulah yang pertama, menarik sekali ya. Kemudian yang kedua, mari kita pelajari tentang berkunjung atau berziarah tempat Buddha di Amerika. Yang pertama adalah Spirit Rock Meditation Center di California. Merupakan pusat meditasi Vipassana yang populer di Amerika. Menawarkan berbagai retreat dan pelajaran meditasi. Kemudian yang kedua adalah Zen Mountain Monastery di New York. Tempat ini adalah tempat bagi orang yang ingin berlatih meditasi Zen serta pelajaran Dharma. Yang ketiga adalah Tara Mandala Retreat Center di Colorado. Tara Mandala adalah komunitas Buddhis internasional yang bersemangat dengan kelompok-kelompok di seluruh dunia untuk mendorong pengembangan kebijaksanaan untuk kepentingan semua makhluk. Yang keempat adalah Deer Park Monastery, California. Tempat retreat dan praktek Zen yang terletak di pegunungan California. Bagaimana anak-anak? Itu yang kedua. Tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkunjung atau ziarah tempat Buddha di Australia. Yang pertama adalah Nen Tien Temple di New South Wales. Terletak di Barkly, New South Wales, Australia.
Kuil ini adalah kuil Buddha tergolong besar di belahan selatan dunia dan menawarkan berbagai kegiatan spiritual dan budaya. Yang kedua adalah Zen Research Institute di Queensland. Merupakan pusat Buddhisme Tibet yang menawarkan pelajaran, retreat meditasi, dan kegiatan budaya. Yang ketiga adalah Australian Buddhist Mission ENC. Australian Buddhist Mission ENC didirikan untuk mempromosikan pengetahuan, praktek, dan realisasi ajaran Buddha di Australia. Kemudian yang keempat adalah Dhammagiri Forest Monastery, Queensland. Pusat retreat dan praktek meditasi Buddha Theravada yang terletak di pegunungan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menghargai ketika kita berada di tempat-tempat ziarah umat Buddha. Menghargai ziarah di tempat-tempat suci agama Buddha melibatkan penghormatan, kesadaran, dan rasa hormat terhadap tempat suci, praktek spiritual, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikut ada beberapa cara untuk menghargai ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha. Yang pertama adalah berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya mematuhi aturan dan tata tertib, berpakaian yang pantas, berbicara dengan keheningan, dan bertanya dengan hormat. Baik anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yang pertama adalah agama Buddha telah berkembang di penjuru dunia. Yang kedua adalah berkunjung ke tempat umat Buddha di dunia banyak pilihan untuk mengembangkan keyakinan umat Buddha. Dan yang ketiga adalah terus bersemangat dalam menjalankan ajaran Buddha karena saat ini semakin banyak umat Buddha di penjuru dunia. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bertambah pengetahuan tentang tempat berziarah atau tempat berkunjung bagi umat Buddha di dunia? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Oh ya, jangan lupa untuk memperdalam tempat berkunjung atau ziarah umat Buddha di dunia. Anak-anak dapat membuka materi ajar di LMS ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.